Dan wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah sufi. Dalam sebuah kisah itu diceritakan bagaimana seorang yang kaya bisa melepaskan, menyedekahkan 100 dirham emas. Jadi 100 dirham emas itu sejumlah 1 miliaran lah kalau sekarang. Nah begini kisahnya. Pada satu hari, dua orang ulama yaitu Malik bin Dinar dan Sulaiman Al-Ja'far, dua orang ulama sufi atas tasawuf tersebut, bertemu dengan seorang pemuda yang sedang dan akan membangun sebuah rumah yang mewah. Di saat itu pemuda itu sedang sibuk mengatur para pekerja, tukang kayu, tukang bangunan segala macam, karena sudah mengukur-ukur tanah segala macam. Kemudian Malik bin Dinar bertanya kepada pemuda tersebut yang hendak membuat atau membangun sebuah rumah yang mewah itu. Wahai pemuda, biasa assalamualaikum dulu, assalamualaikum. Kemudian pemuda tersebut menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemuda itu bertanya, setelah mengenalkan, apa keperluan Syekh kepada saya ini? Dan Syekh Malik bin Dinar itu bertanya, apa yang hendak engkau laksanakan wahai pemuda? Kemudian pemuda tersebut menjawab, saya akan membangun sebuah rumah. Kalau boleh tahu kira-kira anggaran yang disediakan buat membangun rumah ini berapa? Kemudian kata pemuda itu, yaitu 100 dirham. Ya 100 dirham kurang lebih lah kalau dikiaskan untuk zaman sekarang 1 miliaran lebih. Nah, kata Malik bin Dinar kepada pemuda itu, bagaimana kalau saya akan memberikan penawaran? Kemudian pemuda itu merenung sejenak, seperti yang heran, apa maksudnya? Wahai Syekh, kata pemuda itu. Kata Syekhnya begini, uang yang dianggarkan untuk membangun rumah yang bagus, yang besar ini, bagaimana kalau uang yang 100 dirham itu diserahkan kepada saya? Dan nanti setelah saya terima, akan saya serahkan kepada yang lebih berhak menerimanya. Akan saya bagi-bagikan kepada fakir miskin dan para duafa. Sungguh para penonton dan pendengar sekalian, sebuah penawaran yang sedikit tidak masuk akal. Coba bayangkan, seorang yang hendak membangun sebuah rumah dan sudah dianggarkan uang 1 miliar misalnya. Tiba-tiba ada seorang yang baru dikenal memberikan penawaran, bagaimana kalau uang yang 100 dirham itu serahkan kepada saya, nanti sebagai gantinya saya akan memberikan jaminan membangun rumah di surga yang lebih mewah, lebih hebat daripada apa yang tersirat di dalam pikiran pemuda itu. Itu janji yang dilontarkan oleh Syekh Malik bin Dinar dan Sulaiman bin Ja'far. Tentu saja pemuda itu sedikit merenung, kaget. Kalau kita pasti jawabnya tidak mungkin. Dianggapnya lucu-lucuan, dianggapnya dia iseng gitu. Tapi pemuda tersebut di saat-saat dia bingung melihat melihat dua orang syekh itu yang sangat bijaksana, yang berwibawa itu, sempat menjawab seperti ini. Tuan-tuan, syekh-syekh, kalau begitu berikan kesempatan saya untuk berpikir satu malam ini. Nanti besok pagi sekali syekh datang ke rumah saya. Baiklah kalau begitu. Kemudian saat itu juga membuat suruh tidak pulang saja Syekh Dinar dengan Syekh Sulaiman bin Ja'far dan memberikan kesempatan ke pemuda tersebut satu malam untuk merenung dan berpikir. Tentu saja
Syekh Malik bin Dinar itu seorang ulama tasawuf itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang terbaik kepada pemuda tersebut dan mau menerima tawaran dari dirinya, karena tawaran itu sungguh mulia, bukan hanya sekedar akan diberikan bangunan, tapi akan dibagikan fakir miskin. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceritanya sudah waktunya subuh. Bergegas-gegaslah Syekh Malik bin Dinar dan Sulaiman bin Ja'far menemui pemuda tersebut, mendatangi rumahnya dan untuk bertanya. Kemudian Syekh Malik bin Dinar bertanya, bagaimana wahai pemuda, maukah menerima penawaran tersebut dan janji yang akan diberikan oleh Allah itu rumah di surga? Kata pemuda itu, iya, saya bersedia. Lalu para penonton sekalian, para penyimak sekalian, Malik bin Dinar itu dan pemuda itu membuat sebuah perjanjian dan ditulis di selembar kertas, ya, dan di atasnya ditulis dengan full pen, ya, zaman dulu. Di situ buat perjanjian bahwa Malik bin Dinar, ya, pemuda tersebut ingin menyerahkan sebesar uang yaitu 100 dirham kepada Syekh Dinar dengan jaminan Allah akan membalasnya, akan membangunkan sebuah rumah di surga yang mewah, yang tidak tersirat dalam benak pemikiran kemanusiaan, indahnya bangunan itu. Dibikinlah, kemudian ditandatangan oleh Malik bin Dinar dan pemuda itu. Kemudian tidak lama kemudian pemuda tersebut dibantu dengan pembantunya menyerahkan sejumlah uang yaitu 100 dirham, ya, menggunakan kain, dan diterimalah oleh Malik bin Dinar dan Sulaiman bin Ja'far. Lalu pergilah Malik bin Dinar dengan Sulaiman bin Ja'far untuk menemui para kaum miskin, para fakir miskin yang ada di Basrah waktu itu. Dibagi-bagikanlah semuanya hingga tersisa sedikit lagi. Sementara fakir miskin, para duafa di kota tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah terbagi semua dengan uang itu. Nah, setelah 40 hari kemudian atau 1 bulan lebih 10 hari, ya, Malik bin Dinar dan Sulaiman bin Ja'far ketika sholat di mihrabnya, setelah aweh salam, itu assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba melihat ada selembar kertas surat itu dibukanya, dan yakin ini bukan tulisan manusia dan bukan tulisan Balfuin itu, ya, Mangsi, ya, tapi ini aneh, ini dari mana asalnya surat ini? Dan isi surat tersebut sama persis dengan isi perjanjian yang diberikan ke pemuda tadi yang 40 tahun yang lalu, 40 hari yang lalu. Kekagetan Malik bin Dinar itu dan Sulaiman bin Ja'far luar biasa kagetnya, dan bergegas-gegaslah pergi untuk menemui rumahnya pemuda tadi. Singkat cerita, sudah sampai ke rumahnya, ke tempat kampungnya pemuda tersebut. Dan setelah dia masuk ke kampungnya, mendapat informasi bahwa ternyata pemuda tersebut malam tadi, di saat Malik bin Dinar sholat, ketika menemukan secarcik surat, selembar surat di mihrab itu, pemuda tersebut bertepatan dengan itu, pemuda tersebut ternyata telah wafat, telah meninggal dunia. Bertambah-tambah kekagetannya Malik bin Dinar tersebut. Kemudian Malik bin Dinar mencari informasi. Barangkali ada yang tahu ketika pemuda itu meninggal dunia, siapa yang memandikannya. Lalu orang-orang itu mencari informasi, ternyata ada seorang bapak-bapak atau syekh yang pernah memandikan pemuda yang meninggal tersebut. Lalu Syekh
Malik bin Dinar bertanya, apakah Bapak memandikan mayat pemuda itu? Betul, Syekh. Kemudian, apakah Bapak menemukan kejanggalan atau keanehan ketika memandikan? Oh iya, saya ingat kata yang memandikan itu. Sebetulnya saya hadir sebelum pemuda itu meninggal dunia. Bahkan ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut datang atau menjelang sakaratul maut, pemuda itu sempat memberikan wasiat kepada saya. Kata si bapak yang memandikan tersebut. Apa wasiatnya? Kata Malik bin Dinar. Wasiatnya adalah dia memberikan satu surat perjanjian. Kata almarhum, apabila saya meninggal dunia nanti, setelah saya dimandikan, dikafani, tolong selipkan surat ini di dalam kain kafan saya. Kemudian saya lakukan, saya laksanakan. Sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh almarhum tadi sebelum meninggal dunia. Kata si bapak yang memandikan tersebut. Semakin makin kekagetannya Malik bin Dinar itu. Loh, kok bisa? Coba Bapak lihat dan baca. Apakah surat yang Bapak selipkan kepada mayat almarhum itu sempat membaca? Kata si bapak yang memandikan, sempat membaca. Apalah isinya? Isinya adalah sebuah perjanjian. Bukankah ini surat tersebut, kata Malik bin Dinar yang ditemukan di mihrab masjidnya? Semakin kaget si bapak yang memandikan itu. Betul sekali. Kenapa ada di bapak? Kenapa di bapak? Inilah kekagetannya. Para penonton dan penyimak dan pendengar kisah ini, Allahu a'lam. Apakah kisah ini benar pernah terjadi? Apakah sahih? Saya tidak tahu. Karena saya membaca dari sebuah kitab. Tapi bisa diambil kesimpulan bahwa keikhlasan seseorang itu Allah akan membalasnya. Ternyata di dalam surat yang ditemukan di mihrab itu ada kata-kata tambahan. Tambahnya begini. Dengan kebesaranku aku akan melaksanakan perjanjian ini dengan akan membangunkan sebuah rumah di surga yang 70 kali lebih mewah, lebih indah dari apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata bisa jadi surat tersebut dikirimkan dari Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa perjanjian itu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Makanya pemuda itu buru-buru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi perjanjian, isi perjanjian tersebut. Itu berarti perjanjian tersebut diizinkan oleh Allah dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa tabarakallah. Para penonton, di saat kejadian tersebut tiba-tiba ada seorang pemuda lain menghampirinya. Syekh, kalau begitu saya tertarik. Saya akan menghibahkan, mensedekahkan uang 200 dinar. Begini, kalau si pemuda yang meninggal dunia itu menyumbangkan, menyedekahkan uang 100 dirham, 1 dirham itu ada kepingan uang perak, sedangkan dinar uang emas, jadi jauh lebih banyak. Pemuda itu akan menyumbangkan bukan 100 dirham tapi 200 dinar, berarti sekitar 200 miliar. Syekh Dinar menjawab, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena kejadian pemuda itu benar-benar atas izin Allah dan tidak bisa diulangi lagi kejadian ini. Para penyimak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun bukan harus kita mencontoh persis seperti apa yang di dalam kisah ini. Tapi kita paling tidak harus mencontoh. Kita harus mengorbankan sebagian rezeki kita untuk disedekahkan dengan harapan Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih besar. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.